teman-teman, selamat datang di channel aku. Terima kasih banget udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku bakal ngelanjutin cerita pengalaman aku menghadapi jerawat. So ini berarti my acne story aku yang kedua. Nah di video aku yang kedua ini, video my acne story aku yang kedua, aku tuh lebih fokus membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang membuat jerawat selalu tumbuh secara terus-menerus. Nah aku jelasin dulu awal mula aku tuh jerawatan tuh sejak tahun 2016 akhir sampai 2018 akhir. Itu tuh bener-bener fase jerawatan terparah aku. Jadi kondisi wajahku tuh bener-bener gak sehat banget pada tahun-tahun tersebut. Selama itu tuh aku selalu berkelana mencari skincare yang mungkin yang menurut aku tuh kira-kira cocok dengan aku. Aku tonton tuh yang beauty vlogger siapa gitu kan, misalnya skincare yang lagi booming di luar sana, yang bener-bener katanya reviewnya tuh pada bilang bagus banget, yang buat jerawat tuh nggak tumbuh-tumbuh. Nah aku tuh udah coba itu, tapi tetap aja skincare aku tuh kayak nggak berfungsi di wajah aku gitu. Semua skincare aku pakai itu nggak berfungsi, wajahku tuh nggak mau nerima produk-produk skincare itu. Nah oleh sebab itu, karena aku frustasi banget, stres banget pada saat itu, nah aku itu cari tahu kenapa wajahku tuh bisa kayak gini gitu, kenapa semua skincare aku pakai itu nggak ada yang mempan. Setelah aku cari tahu, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang memicu jerawat selalu tumbuh. So, kalian kalau mau pakai skincare apa aja itu nggak akan berfungsi selama kalian ngelakuin kebiasaan ini. Dan ini benar-benar terjadi sama aku. Aku hampir melakukan kebiasaan ini seluruhnya. Dan otomatis pasti jerawat aku tuh udah berkembang biak lah di wajahku, udah buat berkampungan mungkin di wajahku, karena aku benar-benar ngelakuin semua kebiasaan ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa aja sih? Di sini aku bakal jelasin secara rinci buat kalian supaya kalian nggak bingung lagi. Aku tahu aku pernah di posisi kalian ya, kayak merasa putus asa, udah pakai skincare ini tuh uang udah habis untuk beli skincare aja, tapi wajah tetap gitu-gitu aja, tetap tumbuh terus jerawatnya. Aku tuh paham banget. Kebiasaan-kebiasaan yang memicu tumbuhnya jerawat itu kurang lebih ada empat kebiasaan ya yang terjadi sama aku nih. Yang pertama adalah kurang minum air putih. Nah, kurang minum air putih ini masalah klasik menurut aku, karena semua pakar kesehatan itu menganjurkan kita minum 8 gelas per hari. Ternyata itu memang benar, air putih itu penting banget buat tubuh kita, khususnya untuk kulit wajah kita. Karena kita suka nyepelekan ini ya, kurang minum air putih itu nggak ada masalah apalah gitu kan. Sebenarnya banyak masalah kurang minum air putih ini, mulai dari masalah sepele sampai masalah serius. Karena apa? 70% di tubuh kita itu terdiri oleh cairan, yang mana kalau misalnya kita kurang minum air putih, persentase ini kurang dari 70% ya, air di tubuh kita itu tentu menimbulkan masalah. Salah satunya masalah kulit wajah. Untuk kasus skin condition orang yang kering, kalau misalnya kurang minum air putih, tentunya kulitnya bakal lebih kering lagi. Nah untuk skin condition seseorang yang kulitnya itu pada dasarnya berminyak ya, tentu akan lebih berminyak jika kurang minum air putih. Dan itu terjadi sama aku. Kulit aku tuh dulu tuh ya, sebelum bermasalah itu normal tuh oily. Jadi kayak apa ya, di zona aku sama beberapa di area sini nih iya berminyak, tapi nggak parah-parah banget gitu. Tapi semenjak aku tuh kurang minum air putih, karena aku tuh memang apa ya, pada dasarnya aku kurang suka minum air putih karena nggak ada rasa, dan juga aku tuh males bolak-balik ke toilet gitu, karena kan pasti buang air kecil terus kan. Nah jadi aku tuh bener-bener irit-irit banget minum air putih karena mager itu. Jadi timbullah permasalahan di wajah aku. Awalnya minyak aku tuh banyak, minyak di wajah aku tuh makin banyak, jadi kulit aku tuh jadi oily parah gitu loh, jadi bener-bener berminyak parah. Nah karena minyak ini terus bercampur dengan sel kulit mati aku dan juga kotoran-kotoran dari luar menempel di wajah, kulit aku tuh jadi menimbulkan jerawat yang banyak banget gitu. Ya awalnya kulit aku jerawatan karena suatu hal tuh jadi lebih parah lagi karena hal-hal yang lainnya gitu, karena aku melakukan kebiasaan kurang minum air putih ini. Nah jadi makin parah lah jerawat aku pada saat itu. Setelah aku cari tahu kan, ternyata air putih itu memang ngaruh banget untuk kesehatan di wajah kita. Aku rutin minum air putih kira-kira 10 botol ini. Aku sampai beli botol ini
Ini khusus minum air putih aja nih. Ini aku isi ulang terus kalau misalnya udah habis kan. Karena biar memotivasi aja gitu. Kalau kayak tumblernya cantik kan aku tuh kayak rajin minum gitu. Tapi itu memang ngaruh di aku ya, buat kalian yang nggak suka minum air putih, ini bener-bener ngaruh. Kalau untuk kalian boleh dicoba. Yang buat aku kaget, kulit aku tuh jadi jauh lebih membaik gitu. Yang awalnya oily banget, kulit aku jadi normal tuh oily lagi gitu loh. Kulit aku tuh jadi normal tuh oily, nggak banyak tingkah lagi gitu. Dan perlahan-lahan jerawat aku tuh jadi berkurang. Kenapa? Karena aku tuh udah mulai pakai skincare, dan skincare aku tuh mulai bekerja di wajah aku gitu. Nah setelah itu tuh aku rutin banget minum air putih. Meskipun aku sampai sekarang masih nggak terlalu suka dengan air putih, tapi aku paksakan demi mendapatkan wajah yang bebas jerawat dan bebas permasalahan lainnya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, kebiasaan kedua ini yaitu kurang tidur atau begadang. Nah, kurang tidur atau begadang ini kebiasaan yang memicu jerawat aku tumbuh gitu loh. Jadi begadang atau kurang tidur ini salah satu pemicu utama jerawat aku tumbuh. Aku waktu itu sekitar 2 minggu atau 3 mingguan aku tuh bener-bener kurang tidur. Bisa dibilang aku tidur tuh jam 5 subuh. Jadi selama 3 minggu aku tidur jam 5 subuh, bangun jam 12 siang. Itu karena waktu itu aku ada usaha yang mengharuskan aku untuk begadang. Jadi selama aku begadang, selama 3 minggu itu, jangankan selama 3 minggu, 1 hari setelah aku begadang, hari pertama aku begadang, itu besoknya waktu aku bangun tidur, jerawat aku tuh langsung numbuh. Bener-bener langsung numbuh, dan bukan 1, tapi 2 atau 3. Ya ampun, itu aku bener-bener kaget banget pada saat itu yang hari pertama. Nah, aku pikir tuh mungkin karena skincare aku lagi nggak cocok mungkin ya. Jadi aku abaikan. Padahal ya selama begadang tuh aku tuh rutin banget pakai skincare. Tapi yang buat aku heran tuh kenapa jerawat aku tuh terus tumbuh. Itu yang buat aku heran. Nah, banyak banget permasalahan yang timbul pada saat aku tuh begadang. Setelah aku cari tahu, ternyata memang begadang atau kurang tidur itu berpengaruh banget buat kesehatan wajah. Menurut artikel yang aku baca, selama kita begadang itu ada hormon kortisol yang meningkat. Nah, jika hormon kortisol itu meningkat, itulah yang menyebabkan peradangan di kulit wajah kita yang dapat menimbulkan jerawat dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau misalnya kita begadang, meskipun itu kita begadangnya itu untuk nonton drama, misalnya untuk main game, yang basically kita begadang itu melakukan hal-hal yang buat kita senang gitu, buat kita baik. Tapi ternyata itu nggak ngaruh sama sekali guys. Jadi begadang atau kurang tidur itu tetap meningkatkan stres kita satu persatu. Jadi kayak satu level naik satu level. Pokoknya selama kita begadang ya, selama kita kurang tidur atau begadang, level stres kita tuh bakal meningkat satu persatu sampai ke atas. Kebiasaan yang ketiga yaitu makan makanan yang mengandung karbohidrat olahan dan gula tinggi secara berlebihan. Sebenarnya kita boleh makan makanan yang mengandung karbohidrat olahan dan gula yang tinggi, karena kita juga butuh energi gitu kan. Karbohidrat dan gula itu kan menjadi energi di tubuh kita. Tapi yang nggak boleh itu kalau misalnya kita makan makanan itu secara berlebihan. Selama masa pandemi ini kan aku lebih banyak di rumah, jadi aku tuh selalu buat kue, baking cake, pokoknya makanan manis. Aku suka makan makanan manis gitu kan. Jadi itu aku makanlah hari-hari, makan itu aja. Nah, selama aku makan makanan itu secara berlebihan, jerawat aku tuh jadi mulai numbuh gitu loh, perlahan-lahan gitu, nggak langsung membludak kayak waktu begadang, enggak, tapi kayak pelan-pelan gitu. Pertama 1 gitu kan. Terus aku kayak nggak menyadari awalnya gara-gara makan makanan cake, pasta gitu, nasi secara berlebihan atau roti gitu kan. Aku makan aja tetap tuh ngemil. Terus besoknya tumbuh lagi 1 gitu. Selama aku makan pokoknya selalu tumbuh lagi 1. Memang 1 nggak langsung semua gitu, nggak 2, 3, enggak, 1. Tapi kan kalau misalnya numbuh 1 terus tiap hari ya tetap aja bakalan banyak juga kan bekasnya nantinya gitu kan. Setelah aku cari tahu,
ternyata makanan yang aku makan itu ternyata berpengaruh terhadap kulit wajah aku, kesehatan kulit wajah aku. Jadi itulah yang menyebabkan jerawat aku tuh selalu tumbuh. Nah, mungkin sebagian orang ada yang nggak cocok makan makanan yang mengandung dairy seperti susu dan lain-lain gitu. Tapi di aku ya, alhamdulillah kalau produk yang atau makanan yang mengandung dairy itu aku nggak terlalu ngaruh banget di kulit wajah aku. Tapi yang benar-benar yang buat ngaruh banget di aku tuh kayak makan gula tinggi gitu loh. Kalau kayak cake kan pasti gulanya banyak ya, kayak berapa sendok, berapa gram gitu ya gulanya. Dan itu kan kalau kita makan setiap hari kayak gitu, ya banyak juga gula yang masuk di tubuh kita gitu. Jadi ya memang itu yang paling ngaruh banget buat aku. Nah, kebiasaan yang memicu timbulnya jerawat yang terakhir itu atau yang keempat adalah stres. Stres itu kayak semua orang menghadapi stres ya, baik itu kerjaan, masalah sekolah, kuliahnya, atau masalah keluarga, pasti semua tuh pernah stres. Memang stres tuh nggak secara langsung gitu menimbulkan masalah di kulit, tapi itu kayak pemicunya gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita stres itu biasanya kita kurang tidur gitu. Nah, juga pas stres itu biasa kita cenderung pengen makan makanan yang manis-manis seperti coklat, cake, atau minuman manis. Pokoknya kita mau makan makanan yang kita sukai lah gitu selama kita stres itu, supaya memperbaiki mood gitu. Dan coklat atau makanan manis itu memang makanan yang dapat menaikkan mood kita untuk lebih baik. Jadi stres itu bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan badan kita, otak kita, mental, dan lain-lain, tapi juga berpengaruh ke kulit wajah kita. Nah, 4 kebiasaan tadi yang aku jelaskan, kurang minum air putih, kurang tidur atau begadang, makan makanan karbohidrat olahan dan gula tinggi, dan yang terakhir stres. Nah, ini keempat ini benar-benar ngaruh banget di aku selama aku mengurangi kebiasaan tersebut. Memang yang paling susah itu untuk aku kurangi yaitu kurang tidur dan juga stres. Itu masih nggak bisa untuk mengurangi dua hal yang tadi itu. Tapi ya coba gitu loh, kita kita berusaha dulu. Dan alhamdulillah selama aku pelan-pelan mengurangi kebiasaan itu, muka aku tuh jadi lebih sehat. Kalian bisa lihat jerawat aku tuh udah jarang banget numbuh. Nih di satu biji di sini aja nih cuma. Dan sebelumnya itu jerawat aku tuh di mana-mana ada, di mana-mana, pokoknya di seluruh bagian wajah aku tuh ada jerawatan. Nah, sebelum kalian mencari skincare untuk menghilangkan bekas jerawat kalian, pastikan kalian perhatikan dulu 4 kebiasaan yang aku sebutkan tadi. Karena percuma guys, kalian kalau misalnya masih melakukan 4 kebiasaan ini dan kalian tuh udah rajin skincarean, udah maskeran dan lain-lain, itu gak akan ngaruh buat wajah kalian. Percaya sama aku tuh pasti bakal tumbuh juga jerawatnya. Aku mau nanya sama kalian, dari 4 kebiasaan ini kira-kira mana yang paling sulit kalian hindari? Kalian bisa komen di bawah. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini berguna buat kalian, karena ini memang menurut pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku, ini sangat ampuh banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah tonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang bingung kenapa wajah kalian tuh selalu berjerawat dan kenapa skincare kalian itu kayak nggak berfungsi di wajah kalian. Mudah-mudahan ini membantu. Bye bye.